Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai konstruksi tradisi lisan cok bakal pada budaya masyarakat Jawa. Kita senantiasa diwajibkan untuk selalu menghormati orang tua kita. Pada budaya Islam, salah satu cara untuk menghormati orang tua kita ialah dengan cara mendoakannya. Salah satu doa yang dianjurkan ialah membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Nah, dalam budaya masyarakat Jawa, terdapat pula tradisi yang melambangkan suatu penghormatan kepada para orang tua kita dan para leluhur kita. Nah, tradisi tersebut dinamakan tradisi cok bakal. Tradisi lisan merupakan seperangkat pengetahuan, hukum adat dan adat istiadat serta karya seni atau sastra yang memiliki konteks sejarah. Tradisi lisan diwariskan melalui lisan secara turun-temurun dan mengandung nilai-nilai kehidupan. Menurut Asosiasi Tradisi Lisan merupakan sebuah kekuatan budaya yang membentuk peradaban masyarakat. Nah, kajian tradisi lisan ini dibagi menjadi 5, yakni yang pertama adalah seni pertunjukan dan sastra, yang kedua adalah religi yang meliputi ritual dan upacara adat, yang ketiga adalah sejarah dan hukum adat, yang keempat kearifan lokal yang meliputi pengetahuan dan kognitif, dan yang terakhir adalah manusia dan lingkungan yang meliputi maritim, bahari, pertanian, dan kehutanan. Dalam budaya masyarakat Jawa, cok bakal merupakan sebuah tradisi yang berbentuk pemberian dan peletakan sesaji ketika kita akan memiliki sebuah hajat yang akan kita tunaikan. Cok bakal sendiri merupakan simbol penghormatan kepada orang tua dan para leluhur kita, serta simbol nuwun sewu kepada para leluhur kita. Hal tersebut dilakukan untuk mengharapkan perlindungan dari Tuhan dari hal-hal yang tidak kita inginkan selama kita menunaikan hajat tersebut. Iki bumbu cok bakal, iki jenenge bumbu pepek. Mari ngono dikekno bumbu pepek. Nek kekurangane bumbune aku njaluk sepuro, tak lironi dhuwit tuku dhewe. Mari ngono iki bubur abang, kan cikalane ya tuku dhewe. Iki bucet, ambek endok, gedhek, kembang. Iki baku suruh minang, suruh iki bakune gak ana tak kei rokok, kesalane sepuron. Wis ana tampe, gak ono gedang, gak ono ampung. Kekurangane aku nyari sepuro. Mano ini sekolah pelajarane gampang. Paringi selamat, paringi waras, paringi pinter, dibancai karo cok bakal ambek bubur abang. Cok bakal yang telah selesai dibuat kemudian akan diletakkan di tempat-tempat tertentu yang dipercayai sebagai tempat orang tua maupun tempat leluhur kita, yakni di makam sesepuh desa, kemudian tempat bibis atau pohon beringin, pintu air, tikungan dan perempatan jalan, sebelah sungai, kamar pengantin atau kamar yang memiliki hajat, dan tungku tumang yang digunakan untuk memasak jamuan tamu, serta kamar mandi. Nah, cok bakal tersebut kemudian akan dibacakan doa yang disebut dengan prosesi nyuguh. Prosesi nyuguh tersebut dilakukan oleh seorang sesepuh desa atau yang biasa disebut masyarakat setempat sebagai wong ngerti. Teori konstruksi sosial merupakan sebuah teori yang memandang masyarakat sebagai sebuah kenyataan yang objektif dan sebuah kenyataan yang subjektif. Nah, dalam teori konstruksi sosial sendiri terdapat 3 proses dialektis yang dialami oleh masyarakat. Yang pertama adalah eksternalisasi, kemudian ada objektifikasi, dan yang terakhir adalah internalisasi. Yang pertama adalah eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan sebuah tahap penyesuaian individu dengan lingkungan sosial budayanya. Nah, eksternalisasi ini akan melahirkan identitas makna dari individu yang khas sehingga berbeda dengan orang lain. Eksternalisasi juga ditandai dengan adanya peran dalam sebuah struktur masyarakat.
Nah, dalam tradisi cok bakal ini terdapat peran kita sebagai anak yang harus selalu menghormati orang tua kita dan selalu meminta izin kepada orang tua kita ketika akan melaksanakan suatu hajat yang kita inginkan. Yang kedua ialah proses objektifikasi. Objektifikasi ini merupakan interaksi sosial dalam institusi atau lembaga sehingga membentuk suatu perilaku yang terpola. Nah, dalam antropologi, objektifikasi ini terwujud dalam 3 wujud kebudayaan yang berupa ide, perilaku, dan benda-benda atau artefak. Dalam tradisi cok bakal, 3 wujud kebudayaan tersebut terkandung dalam makna isian cok bakal. Yang pertama adalah bumbu lengkap yang memiliki makna dalam diri manusia terdapat beraneka macam sifat yang diibaratkan dengan bumbu yang dimaksud. Misalnya merica memiliki makna larangan untuk berkata pedas kepada sesama. Yang kedua adalah uang. Uang memiliki makna bahwa sebagai manusia harus memiliki sifat gemar bersedekah. Yang ketiga adalah telur, memiliki makna pengingat diri di mana kita berasal sebelumnya. Yang keempat adalah kembang atau bunga yang memiliki makna bahwa dimanapun manusia berada harus senantiasa memberikan wangi atau manfaat bagi orang sekitarnya. Dan yang terakhir ada bahan minang yang memiliki makna bahwa kita tidak boleh meninggalkan adat dan tradisi setempat. Yang ketiga adalah proses internalisasi. Internalisasi merupakan suatu proses peresapan ulang suatu realitas dan upaya mentransformasikan lagi dunia objektif ke dalam kesadaran yang subjektif. Sehingga pada tahap ini, manusia menempati posisi sebagai produk atau bagian dari masyarakat. Nah, tradisi cok bakal diinternalisasikan melalui nilai syukur dan nilai penghormatan kepada para orang tua dan para leluhur. Nilai-nilai tersebut kemudian tertanam dalam masyarakat sehingga tradisi cok bakal terus dilakukan oleh masyarakat setempat.